ketemu lagi dengan workshop daring untuk sekolah dasar. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bertemu sama ibu-ibu semuanya pada materi pembelajaran dengan efektivitas menggunakan web. Ya, kalau kemarin kita materinya dengan menggunakan Android yang Pak Dani. Nah, kita untuk hari ini kita akan belajar menggunakan berbasis web. Materinya tidak begitu banyak, Bu ya. Jadi kita sistemnya langsung aja dari teori langsung dipraktekkan, kita langsung interaktif supaya lebih mudah. Karena untuk modulnya saya sudah di-share. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat aja modulnya. Jadi saya tidak akan membahas modul, saya langsung aja ke praktek ya supaya Bapak Ibu nanti bisa lebih efektif di dalam pelaksanaannya. Oke, kita mulai lagi materi yang ketiga ya mengenai pembelajaran berbasis daring. Materi yang akan saya bawakan itu adalah mengenai peningkatan fleksibilitas pembelajaran daring menggunakan aplikasi berbasis web. Nah, ini saya sampaikan pada acara workshop media virtual dan pembelajaran daring. Sebelumnya saya akan berkenalan dulu Pak Ibu ya supaya lebih kenal karena mungkin kita baru ketemu pada hari ini. Namanya sudah tahu, cuman seperti apa. Nama saya Eka Mariana, kebetulan alamat saya di Manunjaya, nomor handphone saya sudah Bapak Ibu tahu di grup ya. Email yang saya pakai itu adalah yang pertama nadiradirahma@yahoo, ini untuk yang menggunakan Yahoo, dan eka7773 ini untuk yang menggunakan Gmail. Ya. Pendidikan saya kebetulan SD saya di Manunjaya, SMP saya di Manunjaya juga. Untuk SMA-nya saya di SMA 3 Tasikmalaya atau yang sering disebut dengan SMA Ciburum. Untuk akademinya saya di AMI Sukapura ngambil jurusan Teknik Manajemen Informatika. Selanjutnya saya ngambil juga studi di STIM Tasikmalaya, ini jurusan Teknik Informatika. Selanjutnya saya juga ngambil studi lagi di UNJ Jakarta, jurusan Teknik Elektro. Selanjutnya saya ngambil juga studi di STIMIK Hikmi Bandung, jurusan Software Engineering, dan yang terakhir saya ngambil akademi di Microsoft ya, Corporation untuk ngambil teknologi sertifikat. Ini adalah untuk pendidikan. Untuk pengalaman pekerjaannya, saya salah satu tim perancang sistem perpustakaan digital atau yang disebut dengan istilah virtual library. Juga termasuk ke dalam tim perancangan sistem komputerisasi digital untuk traffic light yang sekarang kita pakai. Juga saya juga salah satu tim IT departemen atau di electronic data processing di satu perusahaan di Majalengka Germendo. Saya juga sebagai staf pengajar di SMK Negeri 2 Ciamis, STM, jurusan Jaringan dan Rekayasa Perangkat Lunak. Saya juga sebagai pengajar di STIMIK Tasikmalaya. Mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah Software Engineering. Juga saya sebagai pengajar di SMP Negeri 2 Tasikmalaya. Kebetulan saya di SMP ngajarnya di Informatika. Ada bidang usaha lain yaitu adalah di CP Direct Hardware. Slide-nya. Slide-nya? Ada apa slide-nya? Slide-nya nggak berubah. Oh gitu ya? Ayo tuh. Maaf ya Pak. Nah ini. Oke ya. Oh ya, siap. Lupa Pak. Kita ulangi lagi ya.
uh, ini materi yang saya bawakan, ini peningkatan ada Pak? Mudah-mudahan ada ya. Pak Denny gimana, ada slide-nya? Siap, ada Pak. Oke ya. Kita ulangi lagi materi untuk pembelajaran daring. Ya, ini menggunakan aplikasi berbasis web. Materi ini saya buat untuk workshop media virtual dan pembelajaran daring. Nah, ini untuk identitas saya, Eka Mulyana R, ini jangan salah Jaya, nomor handphonenya, sudah Bapak Ibu tahu semuanya. Ini alamat emailnya. Ini untuk pendidikan, ya. Pendidikan saya di SD 1, SMP 1, SMA 3. Akademinya saya ambil di HMI Sukapura, jurusan MI, STIMIK, Tasikmalaya, jurusan Teknik Informatika. UNJ Jakarta, jurusan Teknik Elektro, STIMIK, LIKMI Bandung, jurusan Civil Engineering, dan Microsoft Teknologi Sertifikat ya, di Microsoft Corp. Untuk pengalaman kerja, tadi sudah saya ceritakan sebagai tim perancang sistem perusahaan digital, sistem perancang komputerisasi digital ini untuk pelan lalu lintas Pak, yang kita pasang di setiap jalan. Juga sebagai tim IT departemen atau EDP ya. Kalau di perusahaan itu di ADP, di Agri Data Processing di satu perusahaan. Ini sebagai pengajar di SMK Negeri 2 Ciamis, mengajar PKJ dan RPL. Di STIMIK saya ngajarnya di RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Di SMP 2 saya ngajar di mata pelajaran informatika. Nah, kebetulan ada beberapa usaha yaitu di Direct Art, ini bergerak di bidang hardware dan maintenance. Ini untuk perangkat IT ya. Dan yang kedua bergerak IGR IT Solution, ini bergerak di bidang aplikasi pemrograman untuk pengembangan sistem di perusahaan-perusahaan. Nah, awali dengan kesederhanaan Bu. Jadi kita segala satunya awali dengan yang sederhana. Makanya saya ambil materi yang sederhana untuk kita lebih sederhana Bu. Oke, kita masuk cukup perkenalannya lah. Untuk materi yang selanjutnya itu adalah yang saya bawakan, itu yang sangat sederhana sekali, yaitu adalah Google Classroom. Nah, ini ada beberapa catatan Pak ya, kenapa saya menggunakan Google Classroom. Jadi Google Classroom itu adalah salah satu platform pembelajaran daring yang rekomendasi Kemendikbud. Jadi ini dirilis oleh beberapa media, diantaranya adalah tirto.id ya. Ada juga di Antara Foto. Jadi siswa SD belajar menggunakan sistem daring online. Ini udah dipakai di beberapa daerah, diantaranya ada di Jakarta Timur ya. Selanjutnya pemerintah juga ini pernyataan pada 16 Maret ketika terjadi pandemik ya. Pemerintah Mendikbud menyebut Google Classroom sebagai salah satu platform pembelajaran daring. Nah, ini jadi salah satu platform untuk pembelajaran daring terkait himbauan belajar dari rumah. Jadi salah satu rekomen dari Kemendikbud ya. Pernyataannya adalah beberapa pihak yang fokus. Nah, pernyataan ini diantaranya ada Google Indonesia. Nah, kita pakai yang menggunakan Google Classroom. Ini pernyataan dari Kemendikbud. Jadi itu yang mendasari kenapa saya memberikan materi Classroom ini di pelatihan khusus untuk Bapak Ibu yang mengajar di sekolah dasar. Nah, sekarang kita masuk ke apa yang disebut dengan Classroom ya, atau Google Classroom. Jadi Google Classroom merupakan kegiatan belajar mengajar yang lebih produktif. Ya. Kenapa Bu? Dan bermakna dengan menyederhanakan tugas. Jadi di sana kita lebih sederhana Bu ya. Meningkatkan kolaborasi, membina komunikasi. Jadi bisa lebih produktif, lebih sederhana, dan lebih meningkatkan di dalam proses komunikasi. Jadi di sini pengajar dapat membuat kelas, dapat memberikan tugas, dapat mengirimkan masukan, dan melihat
semuanya kita tempat. Nah, yang daring itu Bu ya, jadi kita bisa mengontrol anak mengerjakan tugas, anak aktif, berkonsultasi dengan anak, memberi motivasi pada anak, itu kita hanya berada di rumah dalam satu tempat. Lembaga pribadi juga menggunakan Classroom secara gratis. Nah ini yang menjadi kita menarik itu Bu ya. Syaratnya cuma satu Bu. Bapak Ibu syaratnya cuma satu, yaitu adalah kita memiliki akun Google, itu aja ya, dan gratis gitu ya. Dan ini merupakan keinginan kita semua. Nah biasanya kita ya supaya gratis Bu. Ini dirilis oleh tirto.id ya. Jadi ini informasi ini saya dapatkan dari tirto.id. Nah sekarang apa saja yang bisa dilakukan oleh Google ya, atau fitur Google Classroom? Pertama adalah Google Classroom disajikan dengan mudah. Jadi pengajar dapat menyiapkan kelas, kita menjadi guru Pak ya, dan mengundang siswa. Nah dan juga kita bisa mengundang asisten. Jadi dalam satu kelas bisa dua guru, yang satu sebagai tim guru utama, yang kedua asisten. Contohnya salah satunya adalah apabila kita dapat PPL, misalnya dari satu universitas atau perguruan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan PPL. Nah kita bisa menyertakan beliau ya dalam pembelajaran. Selain kita melakukan pembelajaran ke anak, juga kita bisa mengundang asisten, maksudnya guru PPL atau apa, untuk mengikuti mengikuti pembelajaran ini. Dan guru tersebut bukan sebagai siswa, tapi guru tersebut adalah sebagai guru, sama seperti kita gitu ya. Jadi bisa memberikan materi, bisa memberikan soal, bisa memeriksa. Nah itu adalah kelebihannya. Selanjutnya juga dengan Google Classroom ini pengajar dapat menghemat waktu dan kertas ya. Ini karena kita tidak menggunakan konvensional, tidak menggunakan buku, tapi semuanya kita menggunakan berbasis IT. Mereka dapat membuat kelas, jadi Bapak Ibu tidak hanya membuat satu kelas, bisa saja Bapak Ibu membuat beberapa kelas, misalnya kelas reguler. Kelas reguler ini kelas untuk pembelajaran seperti biasa. Ada lagi misalnya Bapak Ibu membuat kelas privat untuk anak-anak yang kurang. Bapak Ibu juga bisa membuat kelas remedi ya, untuk yang nilainya masih di bawah, jadi bisa membuat beberapa kelas. Juga bisa memberikan tugas, nanti Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan anak tersebut, kesulitannya apa, memberikan motivasi ya. Juga bisa melakukan pengelolaan. Jadi maksud pengelolaan di sini, nanti Bapak Ibu tugas-tugas anak itu nanti akan berada dalam satu sumber, yaitu yang disebut dengan istilahnya Google Drive Ibu ya. Jadi tugas-tugas dan sebagainya itu ada di sana. Jadi ketika suatu saat Ibu memerlukan laporan pembelajaran, Ibu tinggal nge-share aja link yang sudah Bapak Ibu buat. Yang lain juga, misalnya Google Classroom ini memungkinkan alur komunikasi antara pengajar dengan murid, antar murid yang lebih efektif. Nah ini, jadi di dalam Classroom ini kita bisa memberikan komunikasi antara Bapak Ibu dengan siswa, juga siswa dan siswa juga bisa berkomunikasi. Seperti halnya kita di sekolah, silahkan diskusikan materi ini. Nanti ada Bapak kelompok. Ya, misalnya sebelum kita belajar, mari kita buat kelompok. Bapak Ibu membuat kelas-kelas kelompok diskusi, misalnya ya. Misalnya satu kelas itu ada 20 orang, buat menjadi menjadi 2 kelompok atau 4 kelompok, masing-masing anggota kelompoknya siapa saja. Jadi biarkan mereka berdiskusi untuk memecahkan masalah. Ya, kita hanya melihat aja, kita hanya mengamati, memberikan masalah supaya mereka diskusi. Biarkan mereka berdiskusi, nanti hasil diskusi dikirimkan ke kita. Itu. Yang selanjutnya adalah kita juga sebagai pengajar dapat membuat tugas. Kita bisa membuat tugas, ya, mengirimkan pengumuman kepada siswa, memulai diskusi kelas secara langsung. Nah, kita juga bisa di-sharekan atau di-linkkan ke Google Meet, Bu. Jadi kita bisa tugas-tugas dan pembelajarannya bisa pakai Classroom.
untuk melihat aktivitas siswanya, kita juga bisa menggunakan Google Meet ya. Selanjutnya guru juga bisa memberikan materi-materi dengan melalui email. Nah, ini yang paling penting buat kita, Bu ya, bahwa pengajar juga dapat melihat dengan cara siapa saja yang sudah dan belum menyelesaikan tugas. Jadi kita bisa memonitoring tugas yang kita berikan itu siapa saja yang sudah menerimanya, tugas yang sudah kita berikan siapa saja yang sudah memberikan ke kita, dan yang ketiga adalah kita harus mengetahui siapa saja yang sudah kita beri nilai. Jadi secara real time, maksudnya real gitu ya, secara dengan waktu yang bersamaan. Jadi kita bisa memberikan tugas, bisa melihat siapa yang sudah mengerjakan tugas, juga bisa melihat siapa yang sudah dinilai. Nah, ini yang nggak kalah pentingnya lagi, Google Classroom itu terjangkau dan disediakan gratis untuk sekolah, Bu. Jadi kita tidak usah lagi ada biaya untuk Classroom-nya. Jadi kita udah nggak usah ada biaya lagi. Jadi yang sebetulnya lembaga non-profit ya. Nah ini, dan juga tidak disertai dengan iklan. Karena ini non-profit, jadi tidak, kalau misalnya aplikasi yang lain suka ada iklan. Ketika teknologi ada iklan, tapi tidak ada iklan. Jadi ini santai aja. Nah ini adalah untuk fitur yang ada di Google. Selanjutnya, gampang nggak kita menggunakan Google-nya? Gampang banget, Bu ya. Jadi perangkat yang mendukung untuk menggunakan Classroom itu sederhana banget. Yang pertama adalah adanya internet. Itu udah pasti ya, karena kita kan dalam jaringan. Baik bisa menggunakan komputer maupun perangkat informasi yang lain, handphone dan sebagainya. Nah kemarin ada pertanyaan, Pak, handphonenya harus yang harga 30 juta atau harga yang 12 juta? Tidak, Bu. Handphone yang harganya 100.000 juga boleh. Yang penting di dalam handphonenya ada browser. Yang penting handphonenya ada buat buat YouTubean gitu ya. Karena yang diperlukan di sini adalah hanya portal browser aja ya. Jendela browser aja. Apa itu browsernya? Di antaranya bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Firefox ya, Internet Explorer ya, dan sebagainya. Jadi syaratnya itu aja, syaratnya punya media komunikasi, ada kuotanya, terus juga ada browsernya, ada portal untuk browsernya. Nah itu adalah perangkat yang digunakannya. Juga kita tidak usah melakukan instalasi. Ya. Instalasi di sini kita bisa mengakses langsung ke Google Classroom-nya dengan memasukkan URL atau alamat yang ada di brosurnya, ya. Nah, ini adalah pernyataan ini bukan dari saya, Bu, tapi dari Tirto ID ya. Kenapa saya menyertakan sumber? Karena sekarang segala sesuatu yang berhubungan dengan sebuah pernyataan itu harus ada sumbernya supaya kita tidak dikatakan sebagai pembajak, Bu ya, atau plagiator. Nah itu, jadi sumbernya ada di sini. Apa sih keuntungannya di dalam learning management system pembelajaran sistem manajemen pembelajaran? Satu adalah proses settingnya cepat. Nanti kita coba proses setting sebagai guru, proses setting sebagai siswa. Ya. Hemat waktu, ya, meningkatkan kerjasama dan komunikasi, penyimpanan data terpusat, ya, yang tadi di drive itu, dan juga kita bisa berbagi sumber daya dengan cepat. Ya. Nah ini adalah keuntungan daripada Google Classroom. Nah, materi selanjutnya, mari kita akan memulai kelas. Ya. Untuk ini kita langsung aja praktek, Bu ya. Kita nggak usah pakai slide ya. Kita langsung masuk ke prakteknya aja. Yang pertama, nah kita akan coba praktek. Masih ada, Bu, tampil gambar sayanya? Ada Pak Denny? Oke. Ada Pak, ada. Yang pertama, ada Pak ya? Oke ya. Sip. Nah, yang pertama, kita masuk ke new tab. Ya. Kita masuk ke new tab.
otomatis kita kan sudah punya akun ya. Akun itu yang kemarin email apa ya. Nah, di sini itu adalah kita cara membuat akun ya. Misalnya akunnya mau 1, mau 2, mau 3 boleh. Nanti kita tinggal di add akun di sini ya. Nah, di sini tinggal nambah aja akunnya. Oke, setelah itu kita masuk di sini tulis classroom. Nah, ya, selanjutnya kita enter. Nah, kita tampil seperti ini. Tunggu sebentar. Nah, kebetulan kalau saya sudah banyak kelas Ibu ya, yang tadi ada kelas. Nah, ini untuk ini kelas di SMP, ada kelas mahasiswa, ada kelas. Nah, bagaimana cara membuat kelas baru? Kalau membuat kelas baru, kita tinggal pilih. Nah, karena ini selanjutnya kita ada 2 pilihan, ada gabung kelas. Gabung kelas berarti posisi kita sebagai siswa. Ya. Kalau buat kelas berarti posisi kita sebagai guru, ya. Nah, kita coba dulu sebagai guru. Kita buat kelas. Oke, kita buat kelas. Ini pernyataannya. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita sudah ada buat kelas. Misalnya kita buat aja kelas daring. Ya, berarti kalau nanti Bapak Ibu silakan kelasnya kelas 7, kelas 6, kelas 2, kelas 3, kelas 1 gitu ya. Nah, saya kebetulan buat aja kelas daring SD buat sesi ya, gelombang 2 misalnya. Bagiannya ini adalah keterangan yang ada di bawah kelas. Misalnya kita keterangannya siapa ya guru ya pengampunya. Misalnya pengampunya adalah Eka Mulyana. Mata pelajarannya apa? Misalnya mata pelajarannya nanti kalau di SD kan ya sembarang Bu ya. Semuanya ada di sana. Berarti mata pelajaran kita tulis aja dengan kelas 5. Misalnya ini untuk kelas 5 misalnya ya. Baik, Kak. Baik, Kak. Slide-nya ya. belum. Ruangnya misalnya untuk kelas 5 juga. Oke ya, atau di sininya kita kasih supaya lebih ini untuk kelas 5. Maaf, Kak. Pak, slide-nya nggak berubah, Pak. Slide-nya ada? Slide-nya tidak berubah. Oke, slide-nya ada. Sip. Slide-nya ada, Bu? Slide-nya ada? Belum ada, Pak. Ya, nanti, Bu. Ada, Bu, slide-nya? Tampilkah? Ada. Silakan di komentar. Belum. Belum ada? Belum ada, Pak. Nah, ya, nanti, Bu. Ini kita close aja dulu gitu ya. Enggak. Jendela. Sekarang ada, Bu? Silakan komen kalau udah ada. Belum ada. Nah, apa ya? Nanti. Sebentar. Belum ada, Pak. Ya, Bu. Ya. Di sini sudah presentasi, Bu.
seluruh layar aja gitu ya. Ada Bu? Belum. Belum ya? Hah? Nanti di kita sudah muncul nih. Di kita sudah muncul, ini udah ada nih. Bapak Ibu bisa lihatnya di APK Mulyana presentasi. Gimana? Sudah Ada. muncul. Nah, Sudah. ini sudah ada nih. Silakan Bu, cek dulu Bu. Hah? Silakan Bu, kasih komen kalau yang sudah ada sebelum saya mulai. Silakan kasih komen. Ini Ibu masih tampil Google Meet. Ini yang dari Ibu Etin udah ada. Pak Febri masih tampil Google Meet. Nanti ini trouble-nya di mana ya nanti sebentar. Masih Google Meet. Mungkin dicek di masing-masing koneksinya Bapak Ibu. Kita ulangi lagi, kita presentasikan lagi jendelanya. Share lagi, coba. Nah, ini kenapa ya? Coba Bu cek silakan cek. Nah, di sini udah ada nih. Belum ada. Apa mesti ke mana ya? Keluar dulu ya. Google Meet-nya. Atau caranya keluar dulu atau gimana ya? Seluruh layar jendela. Oke. Sudah ada Bu classroom-nya? Ada classroom-nya Bu? Ada Pak. Ada ya? Nah, oke. Sudah siap tampil? Nah, kita ulangi lagi ya Bu ya. Kita buat new tab. Selanjutnya, setelah kita buat new tab, di sini ketikkan classroom. Ada Bu pilihan classroom-nya, Google-nya? Bapak Ibu? Ada ya Pak ya? Sip ya. Nah, setelah Google Classroom ini, kalau saya kan udah ada beberapa kelas. Nah, Bapak Ibu kalau mau buat kelas, pilih yang plus. Nah, di sini ada gabung kelas, ada buat kelas. Kalau yang gabung kelas, berarti Bapak Ibu nanti sebagai siswa. Kalau yang buat kelas, berarti Bapak Ibu nanti sebagai guru. Nah, kita coba Bapak sebagai guru, berarti kita buat kelas. Nah, kita buat kelas, kita lanjutkan. Nah, misalnya di sini nama kelasnya adalah kelas 5. Gurunya siapa? Misalnya gurunya adalah Eka Mulyana. Mata pelajarannya, karena kalau di SD itu mungkin semua mata pelajaran, kita bisa mata pelajarannya dengan ganti dengan kelas juga. Selanjutnya ruangnya kita ganti dengan nama kelas juga. Jadi nanti di ruangan kelas 5, mata pelajaran untuk mata pelajaran kelas 5, pengajarnya adalah Eka Mulyana, kelasnya adalah kelas 5. Nah, nanti setelah kita buat, nanti akan tampil, nanti sebentar Bu. Nah, nanti ada ini, kelas 5, Eka Mulyana. Bu ya. Nah, di sini mulai
Di sini ada nama kelasnya, di sini ada nama gurunya. Nah, di sini ada kode kelas. Guna HP muncul, no? Ada Bu? Ada ya. Sip. Kode kelas ini di sini ada yang kecilnya ya. Kalau kita ingin membuat yang besarnya, kita klik di sini supaya jelas. Nah, ini kode kelas ini yang akan kita sharekan, yang akan kita sampaikan ke anak didik kita. Supaya nanti anak didik kita bisa bergabung ke kelas yang sudah kita buat. Bagaimana caranya? Caranya kita tinggal di Ctrl C atau di klik kanan copy. Setelah itu nanti di-sharekan. Nah, saya coba akan di-sharekan ke chat Bu ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa gabung dengan kelas yang saya punya. Nah, selanjutnya setelah kita buat kelas, di sini ada beberapa fasilitas. Pertama adalah ini. Di sini gunanya untuk memberikan pengumuman. Nah, di sini ada pengumuman untuk kelas 5 ya. Di sini ada pengumuman ditulis misalnya selamat bergabung di kelas 5 daring atau virtual ya. Nanti ini untuk siapa saja? Ini untuk seluruh siswa. Nanti kita tinggal di posting. Nah, nanti ketika Bapak Ibu gabung nanti ada ini. Yang kedua adalah fasilitas tugas. Nah, ini adalah fasilitas tugas ini untuk memberikan tugas dan materi kepada siswa. Contoh kita akan membuat materi dulu. Jadi sebelum tugas kita kasih materi dulu misalnya ya. Kasih materi dulu misalnya pertama klik ini. Tugas kita kasih materi. Nah, judulnya misalnya materi 1 mengenai tumbuh. Materi ini misalnya adalah materi yang menjelaskan tentang tumbuhan. Nah, ini untuk kelas berapa? Ini untuk kelas 5. Misalnya kelas 5 yang reguler, ya. Ini untuk semua siswa. Nah, di sini udah ada Feby, ada Risma ya. Yang udah gabung. Ini untuk semua siswa. Topiknya apa? Topiknya misalnya kita buat misalnya kita materi 1 mengenai tumbuhan. Oke. Nah, Bapak materinya mau dari mana? Mau misalnya dari dokumen, dari slide, dari spreadsheet, dari gambar atau dan sebagainya. Misalnya Bapak ambil dari Bapak udah ada, misalnya Bapak itu sudah punya materi mengenai tumbuhan, tetapi di dalam Microsoft Word misalnya kan ya. Nah, Bapak itu bisa tambahkan dokumen di sini. Ya. Kalau ini berarti Bapak Ibu membuat. Nah, Bapak Ibu berarti di sini membuat dokumen materinya. Nah, supaya lebih gampang, misalnya Bapak di sini membuat, nah Bapak di sini share, misalnya cari ada tumbuhan langka, oh ini dapat nih materinya. Bapak Ibu misalnya tinggal di copy saja materinya, masukkan ke sini, misalnya ya. Nah, tempel. Nah, di sini kan udah ada materinya ya. Nah, ini jadi sudah ada materinya. Bapak tinggal ambil atau misalnya Bapak sudah punya materinya udah dibuatkan. Bapak rajin misalnya suka buat materi ya. Nah, berarti tinggal di copy paste aja dari sini. Nah, setelah kita buat materi, kita tinggal dibagikan. Nah, dibagikan kepada yang ada di grup kelas 5. Ini Pak ya. Yang ada di grup kelas 5. Selesai.
Nah, nanti ketika Bapak masuk ke sini, nah di sini ada grup kelas 5, ada tumbuhan. Bapak tinggal ditambahkan saja dari sini. Mau ke link, mau ke file, mau ke YouTube. Coba kita sekarang misalnya Bapak sudah disimpan yang barusan, ya. Yang barusan Bapak itu sudah disimpan materinya, misalnya ya. Kita tinggal ditambahkan, kita pilih file. Nah, kalau file berarti Bapak Ibu sudah ada di komputer yang sudah Bapak Ibu buat. Misalnya dipilih perangkat Anda. Di sini di-upload. Nah, misalnya saya udah buat di materi daring. Misalnya di sini ada tumbuhan. Di sini kita buat, berarti kita belum ada. Kita buat dulu di Microsoft Word, misalnya apa ya? Kita dulu di Microsoft Word-nya, nanti sebentar. Tumbuhan. Ada, kita buat dulu materi mengenai tumbuhan pakai Word misalnya. Pengertian tumbuhan udah ada. Misalnya saya buat dulu sebentar mengenai tumbuhan, simpan, save. Kita kembali lagi ke sini. Apa ya Kak? Ya. Nggak bergerak lagi slide-nya Pak. Iya, nanti Pak. Nah, misalnya kita sudah masuk sini Pak ya. Ada Pak slide-nya? Slide-nya nggak bergerak. Ya, nanti. Ya. Nah, ada slide-nya masuk? Bergerak? Ya. Bergerak berapa ya? Nah, di sini saya udah buat materi mengenai tumbuhan. Kita barusan saya udah buat materi mengenai tumbuhan kita tinggal cari saja di sini di file mana kita sudah menyimpan materi tersebut ya. Misalnya di sini kita nyimpannya di sini, nyimpannya di flash disk atau di mana. Kita tinggal klik satu materi misalnya, terus kita tinggal di open. Nah, selanjutnya ya tidak ada lagi materinya. Oh ya, sip. Oke ya, nah saya share lagi. Oke, saya share lagi. Udah ada materinya Pak? Udah ada materinya? Ada Pak. Ada ya. Nah, misalnya kita buat materi ini mengenai tumbuhan. Saya barusan udah browsing, udah ini disimpan di USB aja atau di flash disk ya misalnya. Di materi workshop daring. Nah, di save. Kita coba masukkan ke sini, tambahkan, kita ngambilnya dari file misalnya. Kita masukkan dari file, kita cari filenya. Ada di sini tumbuhan lengkap dengan gambarnya. Open. Kita tinggal upload. Nah, berarti kita sekarang lagi mengupload materi. Nah, di sini sudah ada pengertian tumbuhan lengkap dengan contoh gambarnya. Untuk siapa? Untuknya untuk kelas 5. Selanjutnya semua siswa. Jadi ada beberapa siswa ya, kita pilih semua siswa. Nah, mau per siswa boleh, mau semuanya nggak boleh. Topiknya adalah mengenai materi. Udah, kita posting. Nah, berarti ketika kita posting, maka di sini di tugas kelas sudah ada satu materi. Namanya adalah, nah ini nanti bisa dibuka. Nah ini, jadi nanti sama anak ini bisa dibuka. Nah ini adalah materi yang diambil dari dokumen. Nah sekarang kita materinya nggak cukup dengan ini,
kita ingin menampilkan juga materi yang diambil dari video pembelajaran. Kita buat lagi materi, kita coba materinya masih Mas Ari tumbuhan. Divisinya masih tumbuhan juga. Nah, kita coba ngambil materinya dari YouTube. Nah, dari YouTube. Misalnya kita tulis di sini cari video interaktif atau video pembelajaran tumbuhan. Nah, kita cari di sini. Misalnya ini ada video pembelajaran ya, yang sesuai dengan anak misalnya. Kita cari, nah ini video edukasi pembelajaran kelas 1 eduk mengenai tumbuhan. Ada gerak tumbuh. Nah, misalnya kita masukkan sini. Ini gerak tumbuhan misalnya materinya. Nah, di sini sudah ada alamat YouTube-nya. Ini topiknya misalnya kita buat mengenai materi 2 misalnya ya. Materi 2 gerak tumbuhan. Nah, setelah baru posting. Ya, kita posting. Nah, maka di sini di materi itu ada dua. Ada materi 1, ada materi 2 ya. Nah, ini untuk yang materi 1-nya menggunakan Word, materi 2-nya kita menggunakan video interaktif. Kita lihat materinya. Nah, jadi gini Pak, nah, tutupnya materinya Bapak Ibu bisa menggunakan yang kemarin waktu pelajaran WP. Kita streaming ya, atau kita buat menggunakan YouTube. Ya, kita buat YouTube sendiri. Atau Bapak Ibu nanti silakan koleksi file untuk YouTube-nya. Nah, ini salah satu materinya. Nah, itu adalah cara untuk memberikan materi. Nah, sekarang setelah untuk membuat tugas. Nah, kita coba membuat tugas. Tugas yang pertama adalah mengenai pertanyaan. Berarti pertanyaan. Pertanyaannya misalnya adalah sebutkan cara tumbuhan bergerak misalnya ya. Nah, di sini misalnya setelah mengamati atau melihat video mengenai gerak tumbuhan, maka sebutkan cara tumbuhan bergerak. Ini jenisnya adalah jawaban singkat. Petunjuknya silahkan anak-anak jawab. Anak-anak menjawab dengan singkat. Nah, di sini. Berarti di sini udah ini untuk kelas 5 untuk semua siswa, nilainya mau berapa? Baru mau dikasih nilai 100 misalnya. Waktunya misalnya untuk hari besok atau hari ini, kalau hari tentukannya kapan. Jamnya mau jam berapa? Misalnya jam 11. Nah, itu selanjutnya Bapak tinggal tayangkan. Nah, nanti tinggal tayangkan. Nah, nanti di sini ada ada materi. Nanti dilihat di pertanyaan. Nah, ini adalah setelah melihat video mengenai nanti yang ada di Bapak Ibu ini adalah sebagai guru. Maka di sini ada keterangannya.
sudah ditugaskan kepada siswa ini, ya. Berarti tetapi belum ada yang menyerahkan. Nah, nanti kalau udah ada yang menjawab, berarti di sini ada Pak. Misalnya ada 3 orang yang sudah menjawab, ada 2 orang, ada 1 orang kelihatan. Dan nanti Bapak Ibu bisa langsung memeriksa hasil apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Nah, nanti kita coba Bapak Ibu silakan nanti ya kenapa Pak? Cara bergabungnya nanti silakan Bapak Ibu bergabung dulu dengan alamat ini Bu. Silakan coba. Nah, Bapak Ibu coba bergabung dengan alamat ini. Caranya tinggal, nah coba alamatnya nih saya kasih ya. Nah, jadi Bapak Ibu jadi siswa saya dulu Bu sekarang coba ya. Bapak Ibu sekarang coba jadi siswa saya dulu. Ya, di sini sudah ada beberapa orang yang caranya berarti nanti Bapak Ibu ya. Nanti di classroomnya Bapak Ibu nanti pilihnya ini sebagai gabung ke siswa. Nah, nanti ininya kodenya ditampilkan di sana. Gabung ya. Nah, nanti silakan klik gabung, nanti akan saya lihat di sini. Sudah siapa saja siswa yang mulai tergabung. Nah, di sini baru ada Ibu Emma, Ibu Pak Febi, Ibu Risna, Ibu Sandi. Pak Sandi ya. Silakan Bapak Ibu gabung dulu ke kelas saya, Bu. Nanti Ibu sebagai siswa ya. Ibu sebagai siswa. Caranya seperti tadi, Ibu masuk ke classroom. Nanti setelah ada di classroom ya, Ibu masuk ke classroom. Nah, nanti setelah masuk ke classroom, Bapak Ibu pilihnya di sini pilih plus. Nah, pilihnya yang gabung kelas, Bu. Kalau yang buat kelas kan Bapak Ibu jadi guru, nanti saya approve ya. Nanti saya masuk. Nah, sekarang coba Bapak Ibu gabung dulu ke kelas saya. Nah, kodenya yang tadi, Bu. Nah, kodenya yang ini. Ya, kodenya yang ini silakan. Nanti pilih gabung. Silakan Bu, silakan. Di sini baru ada 14 siswa, 15 siswa. Ya. Nah, nanti saya lihat anggotanya. Nah, ini siswanya udah menjadi 18 siswa, silakan. Supaya nanti Ibu tahu kalau menjawab pertanyaan seperti apa, ya, kalau materi seperti apa. Nah, di sini sudah ada. Nah, kalau mau mengambil asisten, Bu, boleh nanti ditambah di sini. Ya, nah ini untuk asisten Bapak Ibu misalnya. Ya. Silakan. Ini baru 19 siswa dari 86. Dari 86 siswa, dari 86 peserta ini baru masuk 22 siswa. Silakan. Bu. Ini sudah ada 27 siswa ya. Sudah ada 27 siswa. Karena siswa yang sudah gabung, di sini kan ada siswa yang sudah gabung, di sini ada 29 siswa, Bu ya. Silakan Bu kerjakan tugasnya. Nanti silakan kerjakan tugasnya. Nah, di sini dari 27 itu sudah ada 2 orang. Ini sudah ada 2 orang yang mengerjakan tugas. Pak Febi dengan Ibu Risma. Nah, di sini saya kasih komen ya. Saya kasih nilainya 100.
Nah, kembalikan. Ini untuk mengembalikan ke pesertanya. Komentarnya di sini mantap. Nah, silakan. Mantap. Kamu anak cerdas. Nah, misalnya gitu ya. Kasih motivasi, Bu ya. Nanti dikembalikan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di peserta ya. Nah, ini berarti saya udah memeriksa di sini. Berarti ada lagi yang masuk. Nah, ada Ibu Risma. Ibu Risma, saya nilai 100 juga. Ya. Kita kembalikan lagi. Anak hebat misalnya ya. Nah, kembalikan. Jadi silakan untuk memberikan motivasi terhadap siswa. Nah, di sini udah baru dua yang mengerjakan. Di sini lihat di yang dinilai. Nah, dinilai berarti yang sudah dinilai ada Pak Febri, ada Ibu Risma. Yang sudah menyerahkan belum ada, tapi yang sudah ditugaskan ini sebanyak, nah ini guru-guru ini, siswa-siswa ini ya. Nah sekarang kita lihat nilai. Nah berarti yang sudah dinilai rata-ratanya adalah nilainya 100 untuk tugas 1. Siapa saja yang sudah dinilai? Nah yang pertama Pak Febri dan kedua adalah Ibu Risma. Gitu ya. Jadi kita bisa di sini bisa lihat tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 terus sehingga kita bisa mengecek ada siswa yang sudah mengerjakan, ada siswa yang belum mengerjakan, gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari sana. Ini untuk nah ini ada lagi yang sudah diserahkan dari 5 orang. Ya, ada Ibu Cucu. Nah, oke, 100. Balikan nilainya. Ibu mantap. Ya. Sukses. Balikan lagi. Nah, itu adalah untuk materi memberikan tugas, menilai dan ini Pak ya. Nah, ini menilai dan menjawab pertanyaan. Nah, nanti di sini yang sudah rata-ratanya 100 ya. Urut berdasarkan apa nih di sini? Mau berdasarkan nama belakang atau mau berdasarkan nama depan? Ya. Kita mengambil berdasarkan nama depan. Berarti yang huruf A, kalau misalnya kita bisa menggunakan absen, ya, kita menggunakan absen. Nah, ini adalah kita sebagai siswa. Nah, sekarang kita coba, Bu ya. Kita coba karena materinya kita udah sampai ya. Kita sekarang coba, Bu, silakan kalau tadi posisi Ibu sebagai siswa ke saya, silakan Bapak Ibu sekarang buat sebagai guru, Bu. Nanti buat sebagai guru, nanti silakan di-share ke kodenya Bapak Ibu, nanti share ke komen, Bu ya. Nah, nanti Bapak Ibu share ke komen sini, biar nanti saya nge-approve. Nah, ini misalnya Ibu Emma. Ibu Emma Rahmawati sudah memberikan kode. Oke, kode. Kita bergabung menjadi siswa. Siswanya Ibu Emma. Pilih gabung. Kita masukkan kodenya gabung. Nah, berarti saya sudah menjadi siswa di kelas Ibu Emma ya, kelas 1B. Coba, udah ada tugaskah? Lihat semua. Ibu belum ngasih tugas, Bu ya? Nah, belum ngasih tugas. Oke, nah sekarang silakan Pak, kita coba langsung supaya lebih efektif. Bapak buat satu kelas sebagai satu akun sebagai kelas, sebagai gurunya, dan sebagai siswanya. Nah, yang sebagai gurunya silakan Bapak Ibu buat satu tugas dan satu materi. Jenis materinya silakan bebas Pak ya. Silakan nanti link di untuk kodenya silakan nanti masukkan di chatnya supaya kita sama-sama bisa saling mengoreksi dan bisa saling mencoba Ibu ya. Oke, silakan.
Sementara ada pertanyaan Bapak Ibu untuk sampai sini dulu sebelum kita coba masing-masing. Silakan. Silakan Bu, ada pertanyaan dulu. Atau lagi coba dulu. Jadi nanti untuk kelasnya Bu bisa kelas remedi misalnya Bu ya, atau kelas tambahan. Jadi nggak usah satu kelas aja, bisa itu Bu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, ada masalah. Nah, di sini ada pertanyaan perbedaan antara Edmodo dan Google Classroom. Itu apa ya? Dasarnya sama Bu antara Google Classroom sama Edmodo. Cuman kalau Google Classroom lebih ke berbasisnya kan Google Bu ya. Jadi kita bisa gabung ke Google Meet-nya, bisa gabung ke Google Drive-nya gitu ya. Nah, kalau Edmodo mungkin kemarin materinya sudah dijelaskan sama Pak Dani. Jadi sebenarnya sama. Terus kalau Edmodo kan minimal kita harus ada instalasinya Bu ya. Tapi kalau Classroom itu tidak begitu ribet dalam instalasinya. Bapak Ibu tinggal tinggal di klik aja di Chrome di Google. Jadi kita cari langsung di sana ketika masuk Google Google Room itu udah masuk ke Google Classroom udah masuk. Jadi mungkin itu Bu ya jawabannya ya. Nah, kenapa kita menyampaikan materi ada Classroom, ada Edmodo, supaya Bapak Ibu bisa membandingkan mana yang lebih mudah. Jangan hanya terpaku pada satu materi aja, Classroom enggak. Supaya pembanding. Jadi nanti Ibu bisa membandingkan apakah menggunakan Classroom atau menggunakan Edmodo dan sebagainya. Nah, nanti kalau materi Classroom ini nanti Bapak Ibu bisa di-sharekan dengan yang kemarin Bu Epi. Untuk pembelajaran sekarangnya misalnya tidak dengan materi, tapi dengan Google Meet. Bapak Ibu cerita ya, ngobrol di Google Meet-nya, nanti biarkan anak-anaknya yang mengikuti. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk aja di materi pertanyaannya. Silakan, ada pertanyaan atau silakan Bapak Ibu Anda mengerjakan tugas yang sudah saya buat. Nah, seperti itu. Itu mungkin Ibu ya, silakan ada lagi pertanyaan yang lain. Santai aja Bu lah, santai. Bagaimana cara membuat simbol untuk tugas pembelajaran matematik? Nah, Ibu nanti untuk membuat soalnya jangan di sini, membuat soalnya di Microsoft Word-nya dulu aja. Ya, nanti setelah membuat di Microsoft Word, misalnya gini. Misalnya jangan buat langsung di sana ya. Misalnya nah, seluruh layar. Oke, misalnya Bapak Ibu buat dulu misalnya Bapak Ibu di Word misalnya di sini ya. Buat dulu Bapak Ibu di Microsoft Word. Jadi nanti si soalnya buat aja di Microsoft Word Bu, jangan bingung-bingung di sana. Nah, Bu buat misalnya kan di Microsoft Word simbol matematik gampang Bu ya. Simbol matematik bisa diambil dari simbol di sini banyak more ya. Simbol matematiknya ya di sini banyak kita lihat. Atau misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan equation ya. Nah, ini simbolnya banyak sekali. Nah, setelah Ibu misalnya buat satu soal di sini ya dengan menggunakan matematik, Bapak Ibu tinggal disimpan. Ya, misalnya saya simpan di ini contoh soal misalnya. Nah, selanjutnya dicek. Nah, Bapak Ibu nanti di Google Drive-nya di Google di kelasnya, misalnya saya sebagai guru di sini, saya itu kelas mana ya lupa lagi. Oh ini kelas 5. Nanti Bapak Ibu di sini di tugasnya dibuat tugas, tinggal di tugas. Di sini Ibu tinggal ditambahkan saja. Dari mana tadi Ibu nyimpennya? Tadi misalnya Ibu nyimpan tugasnya di
Would misalnya. Yang mana ya? Nah, yang contoh soal. Open, upload. Udah selesai. Nah, nanti jadi anak nanti di apa? Ini ditugaskan. Udah selesai. Ini judulnya misalnya soal matematik. Ya. Ini nanti topiknya latihan soal matematika misalnya. Selesai, nanti kita ditugaskan. Nah nanti di sini ada soal matematik. Jadi nanti si anak tinggal buka ini. Nah, soalnya sudah ada di sini. Nanti di sini nanti soal-soalnya nanti ada di Word di sini, tinggal di download. Ya, tadi kan saya kosong ya. Nah, misalnya di sini saya kasih rumus misalnya 23 pakai equation ya misalnya yang rumus matematik equation insert equation ini yang sulit misalnya 23 per nah di sini ya 23 1 per 4 misalnya ditambah ini misalnya aja Bu ya misalnya di sini ditambah berapa nah jadi kalau kita ini simpan nanti di sini Bapak Ibu ambil ini tadi contoh yang matematik ya Bu ya nah di sini berarti Bapak Ibu simpan tadi ditugaskan tadi kan ada matematik ya nah ini ditugaskan 2 tugas matematik tadi matematika 2 misalnya sama matematika 2 nah di sininya tambahkan aja file yang barusan Ibu buat filenya dari mana nah, tadi kan Bapak Ibu udah disimpan ya filenya di contoh soal upload nanti jadi di anaknya itu berupa file untuk Microsoft Word. Jadi nggak usah dibuat di sini. Itu apa? Susah ya Bu ya. Nah, matematika 2 kita lihat. Jadi ini untuk apa soal-soal ada yang ada di matematika 2. Nah gitu Bu, itu untuk yang soal. Jadi Bapak Ibu membuat soalnya jangan di Google Class-nya. Tapi silakan Bapak Ibu membuat soalnya di media yang lain, Bu ya, media yang lain. Silakan Bu, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Di sini pertanyaan. Kue ulangi Pak, yang emak beda kode. Oh iya. Tadi udah ya semua ya Ibu. Ibu Indri mana Ibu Indri? Udah paham Ibu Indri? Bu Indri mana Bu Indri? Bu Indri masih chat? Udah ngerti maksudnya? Jadi Bu Indri langsung buatnya di luar ya. Di luar daripada classroom. Di sini ada. Kalau kuis matematika yang pakai simbol untuk pilihan ganda bagaimana Pak? Oh, yang pilihan ganda. Berarti ini yang membuat pilihan ganda ya Bu ya. Nanti kita masuk lagi. Yang pilihan ganda. Salah. Berarti itu Bu kalau yang Ibu misalnya menggunakan yang pilihan ganda, berarti ininya ke soal ya. Ke tugas kuis. Nah, di sini berarti itu nanti materinya lebih ke formnya Bu ya.
Lebih ke formnya, nanti di sini ada tambahkan judul deskripsi, import pertanyaan. Nah, Ibu nanti import aja dari ini, Bu. Dari Word, karena di sini untuk apa? Untuk gambar paling nanti Ibu ditampilkan di gambar ya, karena di sini tidak ada untuk pertanyaannya, Bu ya. Itu tidak ada simbol-simbol untuk yang khusus, Bu. Ya. Jadi nanti Ibu bisa dibuat di mana dulu, nanti Ibu tinggal di save as berupa gambar. Ya. Nanti itu seperti itu, Bu. Jadi nanti karena di sini yang dimasukkannya adalah berupa gambar, tidak berupa simbol. Bu ya. Nah, itu pertanyaan untuk Ibu Indri. Jadi nanti ini gambarnya bisa soal-soalnya bisa disimpan di dalam bentuk gambar. Bagaimana cara membuat dalam bentuk soal gambar? Bisa aja nanti Ibu kan ini soalnya pengen seperti ini, Bapak Ibu bisa menggunakan ini nanti supaya lebih kelihatan lagi. Saya pakai yang full ya. Pakai yang full presentasinya Pak ya. Bagaimana supaya kita bisa membuat soal berupa gambar? Nah, soal ini ada pertanyaan. Jadi kalau berupa gambar, kita misalnya bisa aja buatnya di Word, Bu ya, kayak gini, mungkin kelihatan. Nanti kita di tool ya, snipping tool. Bapak Ibu nanti bisa ditulis di sini. Snipping tool.